Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik tentunya dalam menjalankan aktivitas ya pada hari ini, walaupun kita sedang menjalani ini di masa pandemi COVID-19. Dan tentunya masih semangat untuk menjalani setiap aktivitasnya, bukan hanya hari ini tapi untuk kedepannya ya, sehingga nanti menjalankan aktivitasnya bisa lebih tenang dan lebih nyaman. Dan tentunya pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kali ini menemani pemirsa TVRI Bengkulu dalam acara Dialog Publik, tentunya edisi Jumat 18 Juni 2021. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tema yang menarik sekali dan sudah menghadirkan narasumber tentunya sudah berkompeten dan sudah berpengalaman ya di bidangnya. Oke, sebelum itu saya ingin mengenalkan narasumber kita. Narasumber kita yang pertama ini ada Bang Iwan Supratman, ya Bang, selaku tokoh pemuda Bengkulu ya. Assalamualaikum Bang Iwan. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, baik ya kabarnya. Gimana tadi di perjalanan, lancar? Agak macet tadi. Agak macet tadi ya. Telat. Oke, lanjut pemirsa, kita akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua, ya ini ada Bapak Abang ya saya nyebutnya. Oke, Abang Andi Karyawan. Ini Abang Andi Karyawan ini selaku Sekretaris PMI Benteng ya, Bengkulu Tengah ya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi jauh nih dari Benteng ya? Siap. Heeh. Dari Benteng kita. Sendiri atau sama teman tadi? Kita sama teman tadi ada. Oke, teman kita datang ke sini. lancar tapi di perjalanan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Masih diberi kesempatan kita hadir di sini. Benar sama-sama. sekali, tentunya untuk memberikan informasi ya Oke, dengan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, kita akan membahas tema kaum muda di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya pandemi COVID-19 ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, hal ini tidak bisa kita hindari dan juga kita tidak bisa mengabaikan. Begitupun dengan akibat dan juga dampaknya dari pandemi COVID-19 ini sendiri. Karena virus COVID-19 ini sudah memberikan kerugian yang cukup besar tentunya di banyak sekali ya di negara ya tentunya. Dan juga hal ini membutuhkan kerjasama dari berbagai bidang dan juga berbagai elemen. Bukan hanya dari pemerintahnya, tapi dari pemudanya pun kita harus bekerja sama untuk membantu mengurangi dari penyebaran COVID-19 ini sendiri. Dan tentunya walaupun pemerintah sudah memberikan upaya dan juga langkah dari penyebaran COVID-19, tokoh pemuda inilah nantinya akan membantu untuk pandemi ini segera berlalu. Baik, dengan tema kita pada hari ini saya sebutkan kembali akan membahas kaum muda di tengah pandemi COVID-19. Berkaitan dengan kaum muda, saya ingin bertanya dengan narasumber. Mungkin yang pertama, saya ingin bertanya dengan Bang Andi. Oke, Bang Andi ini selaku perwakilan dari PMI ya tentunya. Mungkin sebelum kita masuk ke PMI berkaitan dengan tema peran dari pemuda ya di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit perannya. Oke, baik. Untuk perannya, kalau kita dari PMI-nya ya, sama PMI untuk pelaksanaan dalam masalah pandemi ini, terutama untuk menjadi motor penggerak terkhususnya di masyarakat, karena sifat pemuda inilah yang bisa memotori atau memberikan semangat kepada warga kita khususnya. Terutama misalnya dalam hal kebijakan kita sekarang tuh baik menggunakan media sosial sebagainya, karena kecenderungan yang dapat lebih bisa menyampaikan, mempromosikan dalam hal penanganan ini ya tingkat pemuda itu lebih kreatif. Benar. Nah, ini diutamakan. Ini salah satunya. Itu salah satu dari peran pemuda tentunya untuk kita tuh mengajak ataupun memberikan informasi kepada masyarakat tentunya ini dari PMI-nya ya. Oke, terkait dengan tokoh pemuda nih ya dari Bang Iwan ya tadi ya. Oke, Bang Iwan sendiri, karena yang kita tahu benar ya saat ini tanggung jawab besar negara itu kan untuk kemajuan ekonomi dan juga kesehatan. Ini juga salah satunya peran untuk pemuda. Nah, mungkin sama nih pertanyaannya, peran pemuda di masa pandemi saat ini seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat di masa pandemi untuk peran pemuda itu sangat banyak lah, dan saya sepakat seperti yang dikatakan oleh dari abang dari PMI tadi. Pemuda ini kan imun tubuhnya lebih kuat dibandingkan untuk usia-usia yang lainnya. Benar. Tapi yang kita lihat faktanya yang ada di daerah kita ini, kaum muda ini cenderung ditinggalkan dalam kegiatan-kegiatan untuk hal-hal yang positif, misalnya sosialisasi terkait prokes COVID-19. Kemudian pembagian masker. Semestinya sih kalau menurut saya untuk pemerintah, kabupaten, kota, provinsi, kaum muda ini semestinya
diberdayakan, dilibatkan ya dalam kegiatan, sehingga partisipasi mereka itu ada kan di tengah-tengah masyarakat. Benar, kalau kita lihat memang saat ini mungkin masih kurang mungkin ya dari segi dilibatkan untuk pemuda ini untuk bisa bekerja sama mungkin ya, dari hal yang disampaikan tadi, misalnya untuk bagi-bagi masker itu hal kecil sepertinya ya. Tapi dengan adanya peran pemuda di sini artinya jiwa-jiwa pemuda yang masih semangat-semangatnya ya. Karena memang kalau kita lihat, kalau memang berkaca dari pengalaman, mungkin yang lebih tua itu pengalamannya sudah banyak. Tapi kalau untuk semangatnya kita lihat mungkin yang muda-muda inilah yang akan lebih semangat ya tentunya ya. Dan mungkin sejauh ini kalau dari PMI sendiri kegiatan yang sudah dilakukan di masa pandemi, dan tentunya beda ya kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi dengan kegiatan yang kita lakukan di masa pandemi saat ini. Untuk kita di PMI, kalau sebelum pandemi itu kegiatan kita kan memang ini kan kalau di PMI kan banyak kan tingkat anak pemuda nih, mulai dari remaja sampai ke dewasa. Dan mulai tingkat kalau tingkat sekolahnya kita mulai tingkat dasar sampai tingkat SMA pun mahasiswa perguruan tinggi. Benar. Nah, kalau sebelum pandemi itu kegiatan kita sangat banyak ini. Kita biasa mengadakan kegiatan pelatihan atau dan latihan sebagainya tatap muka. Nah, dengan adanya pandemi ini agak ada keterbatasan. Ada jadi kendala ya. Terkendalanya. Jadi ya sedikit banyaknya ya materi yang harusnya tadi kita banyak kegiatannya harus bersentuhan atau praktek jadi sedikit berkurang, jadi terlepas hanya dengan teori dan teori. Nah, terkadang yang inilah yang jadi masalah, sama dengan tingkat kita mengajar di sekolah dan sebagainya, akhirnya menggunakan media ya karena terbatas ya. Karena memang kegiatan PMI ini menyentuhnya harus dengan kegiatan yang sifatnya praktek dan sebagainya seperti itu. Ini salah satunya. Kalau sebelumnya kita di masa pandemi ini kegiatan banyak dilakukan langsung, kita langsung bertatap muka nih dengan muridnya ya. Apalagi ini dari PMI ini biasanya mengajarkan ke adik-adiknya dari PMR itu dari dasar ya tentunya. Nah, kalau untuk kegiatan memang saat ini di masa pandemi yang sudah dilakukan apa? Untuk masa pandemi dimulai dari kita dapat isu atau memang berita tentang masalah pandemi ini, saya pribadi langsung ambil tindakan, itu mengajak relawan, kita bahasanya ambil tindakan awal karena memang progres pemerintahnya segala sesuatu mereka butuh biaya. Nah, beda dengan kami PMI, semangat relawan ini sangat luar biasa. Memang kalau kata abang tadi semangat pemuda ini yang luar biasa. Mereka terkadang bukan tidak memikirkan kondisi mereka sendiri tapi dengan semangat mereka itu akhirnya mungkin seolah pandemi itu corona itu nggak mau dekat mereka. Jadi mereka siap bang, kita berangkat bang, kita melakukan inspektanisasi, pembagian masker. Mereka cari jalan keluarnya. Oke lah saya bilang, kalau seperti ini sama yang disampaikan abang tadi kan, kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Akhirnya kalau kita menunggu pemerintah, memang mereka terkadang menunggu petunjuk dari atas kan. Nah, jadinya saya ambil inisiatif, kita koordinasi ke pemerintah. Mungkin mereka mau bekerja, takutnya nggak ada perintah. Kita ambil inisiatif bagaimana kalau kita bisa bekerja sama dengan pemerintah yang tadi dilibatkan bersama-sama. Baik kan apalagi di desa kan, kalau di tingkat ke desa nih ada dana desa dan sebagainya. Jadi kita bisa nimbrung bersama-sama bang. Kita punya orangnya, relawannya. Nah mungkin ya kita nggak misalnya mau penyemprotan, kita nggak ada disinfektannya, maskernya kita nggak ada, kita bantu membagikannya seperti itu. Nah mungkin itu salah satunya yang dilaksanakan sekarang. Iya menarik sekali. Jadi memang kita tidak harus menunggu dari atasan ya untuk kita bisa bekerja, tapi dari inisiatif diri kita sendiri tentunya ya. Dan dari PMI sendiri mengajak anggotanya untuk bisa bekerja sama tentunya dalam hal mengatasi dari penyebaran COVID-19 ini sendiri. Oke, mungkin ke Bang Iwan nih. Bang Iwan sendiri untuk kegiatan yang dilakukan mungkin untuk dari pemuda ini sendiri yang dilakukan apa? Kita pernah itu di lingkungan, tapi skopnya masih wilayahnya lingkungan kecil di RT, tingkat-tingkat RT itu. Kita pernah beberapa kali bareng kawan-kawan yang masih usianya 30-an itu kan melakukan penyemprotan ke rumah-rumah warga maupun ke rumah ibadah, ke masjid gitu kan, melakukan penyemprotan disinfektan. Tapi itu kemarin yang kami lakukan juga itu kan atas inisiatif sendiri, bukan karena ada ajakan dari pemerintah, tapi karena kekhawatiran kami sebagai anak muda. Kemudian kita lahir inisiatif bersama kawan-kawan itu mengajak untuk menyemprot kan, karena kita khawatir nanti takut lingkungan sekitar rumah kita itu terpapar COVID. Jadi mudah terpapar ya. Nah, sebenarnya yang saya lihat itu kita itu yang anak-anak muda ini kalau dilibatkan itu kita kan merasa, artinya kita merasa penting lah bagi bagi untuk pemerintah mudanya ya. Malahan semestinya kayak PMI bisa mengajak anak-anak muda ini menjadi relawan-relawan itu kan. Daripada kita nongkrong-nongkrong nggak jelas kan, anak-anak muda ini kan nongkrong menghabiskan waktu, lebih baik
ya kita bantu masyarakat semprot desinfektan, bagi hand sanitizer kan. Dan saya lihat kawan-kawan ini anak muda ini udah pada jenuh lah kalau di rumah terus kan stay di rumah. Dengan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi aja lah. Sebenarnya saya tuh miris kalau lihat di pasar. Kita kan kalau lewat di pasar Panorama, di pasar Minggu itu, pedagang itu banyak sekali rame, datang dari mana-mana, dari Curug, dari Kepayang, tumpuk di pasar. Mereka itu berdagang namun tidak menggunakan prokes, tanpa masker. Kemudian yang kita lihat juga pembeli yang ada di pasar-pasar itu saat berbelanja juga nggak pakai masker. Masih kurang dalam menerapkan protokol kesehatan ya. Iya, itu kan kesadaran masyarakat kita tuh kalau kita lihat tuh memang masih kurang. Semestinya pemerintah bisa lah melibatkan anak muda untuk melakukan sosialisasi ke pasar-pasar. Misalnya mungkin dibekali lah ada sekelompok kita dari komunitas dari organisasi bisa aja melibatkan kawan-kawan yang ada di OKP kan, HMI itu mungkin mereka di dropping masker, misalnya 500 masker untuk mereka bagi-bagikan ke pasar. Itu saya yakin kawan-kawan pasti mendukung langkah-langkah seperti itu. Walaupun ibaratnya kita itu tanpa ada honor, namun kalau yang sifatnya untuk membantu orang banyak, pasti anak muda ini banyak yang mendukung. Yang bisa mendukung ya tentunya. Nah kalau kita lihat tadi Abang menyampaikan juga terkait dengan organisasi. Tentunya beda organisasi di masa pandemi dengan sebelum pandemi. Kalau kita lihat pergerakan organisasi di sebelum pandemi itu memang sangat terlihat ya tentunya ya. Tapi di masa pandemi justru organisasi ini redup ya kalau kita lihat. Nah hal itu mungkin dari Bang Iwan sendiri atau nanti ke ya Bang Andi juga nanti, tapi tanya ke Bang Iwan dulu. Gimana nih untuk kita membangkitkan organisasi ini agar bisa aktif kembali, karena seperti disampaikan tadi kan organisasi juga penting nih dilibatkan oleh pemerintah. Mungkin dari Bang Iwan bisa dijelaskan. Memang kalau saya lihat organisasi itu sekarang kelihatannya vakum, stagnan, nggak berjalan. Tapi pada dasarnya kawan-kawan yang di organisasi itu tetap loh melakukan komunikasi lewat virtual, kita Zoom meeting. Bahkan Zoom meetingnya sekarang lebih sering langsung dengan kawan-kawan yang ada di pusat kan. Iya benar. Kita dari daerah Zoom meeting dipimpin oleh ketua umum dari pusat kan. Kita menyaksikan, tapi mungkin secara kasat mata nggak terlihat yang kayak itu. Kita kan lebih banyak kegiatan seperti itu di dalam ruangan, mungkin di sekre masing-masing organisasi kan. Di rumah masing-masing ya. Benar. Nah, kawan-kawan ini memang sebenarnya mau mendukung keluar aktivitas di luar di lapangan, tapi sekali lagi saya bilang kita tuh nggak punya bekal yang ingin kita berikan pada masyarakat itu. Mestinya kan kalau difasilitasi, diberikan masker atau diberikan hand sanitizer untuk kita bagi-bagikan, yakin saya aktif lagi kawan-kawan yang ada di organisasi itu. Minimal organisasi itu diajak dulu ya, walaupun belum tahu apa yang harus dilakukan. Seenggaknya kalau sudah diajak, ini nanti kita bisa maksudnya itu diberdayakan juga oleh pemerintahnya apa yang harus mereka lakukan. Karena kan diberikan pembekalan seperti itu. Fungsi-fungsi organisasi pemuda itu ya jelas untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya sosial kan, kita membantu masyarakat. Tapi karena sekarang pandemi memang terbatas untuk kegiatan itu. Benar. Jadi memang kegiatan saat ini memang sudah terbatas sekali. Dan saya juga ingin bertanya nanti dengan Bang Andi, karena salah satu organisasi yang cukup aktif ya di masa pandemi ini, mungkin bisa memberikan sedikit tambahan juga nih untuk organisasi-organisasi yang ada di luar. Tapi sebelum itu kita akan jeda iklan dulu ya, Mas Andi dan Mas Iwan. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda tentunya dengan pembahasan kita pada hari ini akan berlanjut dengan peran dari pemuda di masa pandemi COVID-19. Dan kemana-mana tetaplah di Dialog Publik. Lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. Kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam,
mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Dialog Publik, tentunya masih edisi Jumat 18 Juni 2021. Dan kali ini kita membahas tema terkait kaum muda di tengah pandemi COVID-19. Dan kita juga sudah kedatangan narasumber yang tentunya berkompeten dan juga berpengalaman di bidangnya. Nah, terkait pertanyaan saya tadi, saya ingin bertanya dengan Bang Andi. Karena PMI ini salah satu organisasi yang masih bergerak aktif ya saat ini di masa pandemi COVID-19. Oke, mungkin bisa disampaikan langkah untuk kita bisa memulai, mungkin organisasi yang saat ini aktif tapi masih dalam jaringan mungkin belum langsung turun ke lapangan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Oke. Untuk kita di PMI kalau saat ini, kalau dan masalah ini pandemi ini untuk tingkat milenialnya, pemudanya, tadi yang saya sampaikan justru tingkat pemudahnya ingin bergabung sama kita itu sendiri sangat tinggi. Benar. Sampai kadang kita kewalahan karena aturan PMI ini ketika dia sudah bawa nama organisasi, kita harus menjelaskan dulu. Nanti mereka mikir ini sekedar ikut-ikutan, ini nggak bisa sembarangan. Dan itu juga ketika mereka melaksanakan kegiatan itu, apalagi masa pandemi, prokesnya lebih ketat. Jadi mereka canggung, nanti nggak bisa ngikut aturan, nggak mau diperintah. Misalkan kayak kita penyemprotan sebagainya, penyemprotan harus pakai hazmat. Sedangkan itu kan sama kayak kita pakai jas hujan, luar biasa panas pengapnya. Nah ini di sana kalau nggak mau ya jangan kita bergabung, kita nggak bisa juga kan. Nah karena salah satu sisinya kita niatnya bagus, jangan sampai justru kita ke lapangan itu bukannya malah nolong orang, malah kita yang harus ditolong orang karena berbalik dengan kita. Nah itu karena sifat relawan itu ketika harus membantu orang, kita harus siap dulu, kita harus sehat terlebih dahulu. Nah itu sifatnya untuk di tingkat pemuda ini kan salah satunya yang dilaksanakan. Untuk kedepannya ya apalagi yang sekarang pencegahan itu kalau di inspektan mungkin sudah agak berkurang, ya pencegahannya sosialisasi itu lah yang sekarang lebih digencarkan dengan mencuci tangan dan sebagainya, wajib ketika keluar rumah menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya itu wajib. Itu untuk PMI sendiri di daerah Bengkulu Tengah ini apakah sudah melakukan sosialisasi ke warga-warganya gitu?
Untuk yang di Bengkulu Tengah khususnya wilayah kami itu karena saya ada peran juga untuk bisa masuk ke desanya itu sendiri, ada sedikit semacam enak lah kita koordinasinya. Jadi justru pihak desa itu yang menghubungi PMI. Kapan PMI bisa bantu kami? Kami sudah siap ini alat-alatnya yang mau misalnya mau bagi masker. Nah, kadang masyarakat kan takut nih. Jadi peran relawan inilah kita yang sering kita ajak untuk bersama-sama masyarakat. Nah, selain kita sosialisasi, kita bagi masker dan ada juga yang melakukan disinfektannya, penyemprotan seperti itu. Oke, kalau untuk kegiatan kepemudaan di PM ini sendiri, antusias dari pemudanya gimana? Tapi sebelum dijawab, kita jawab telepon terlebih dahulu. Oke, siap. Oke, halo, dengan siapa di mana? Oke, Galuh di Rawamakmur, boleh? Ya, selamat sore. Ada beberapa ide saya dengar dari Pak. Mungkin boleh lebih kencang lagi, Mas Galuh. Saya tertarik dengan tema sore ini, peran kaum muda di tengah pandemi COVID-19. Juga tadi saya dengar tadi bahwa Pak Iwan tadi juga punya ide yang sangat cemerlang, mungkin melibatkan para aktivis Civitas, beberapa OKP yang ada di Bengkulu untuk digerakkan untuk menanggulangi pandemi. Itu sangat bagus itu ide. Tinggal lagi pemerintah menyambut ide dari Pak Iwan ini. Dan juga dari Pak Andi juga. Makasih Pak Andi, relawan PMI juga. Saya lihat memang sudah optimal untuk bergerak dalam menanggulangi pandemi ini bersama pemerintah tentunya. Gini, yang saya mau kasih pertanyaan untuk Pak Iwan. Pak Iwan ini selain tokoh pemuda juga saya lihat juga aktif di bidang kemasyarakatan, merupakan ketua forum RT. Kalau nggak salah ya Pak ya, wajahnya familiar. Oke, bukan ketua. Saya mau tanya Pak, di tingkatan RT itu sendiri, khususnya ketertarikan kaum mudanya di tingkat RT sendiri untuk bersama-sama dengan pemerintah di tingkat paling kecil ini RT sendiri untuk mensosialisasikan tentang bagaimana mencegah virus COVID, kemudian juga bagaimana juga berperan aktif dalam memberikan solusi yang kondusif untuk pelaksanaan COVID ini. Saya mau tahu dari seorang Pak Iwan, untuk Pak Andi, untuk relawan muda PMI ini ke depan itu apakah juga terjun untuk melakukan vaksinasi seperti seperti yang dilakukan oleh instansi-instansi lainnya atau aktivis sosial lainnya? Itu aja. Terima kasih Pak Riko. Oke, terima kasih Pak Galuh dari Rawamakmur. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama ini mungkin ditanyakan ke Pak Iwan juga. Oh, saya baru tahu ternyata Pak Iwan ini seorang RT juga ya. Jadi memang aktif di kegiatan kemasyarakatan. Oke, terkait dengan di lingkungannya mungkin ya Pak. Untuk pemuda sendiri ditanyakan oleh Pak Galuh, untuk pemuda ini apakah ada pemuda yang mungkin yang di keterlibatan ini pemuda untuk mensosialisasikan, untuk mengurangi dari penyebaran COVID-19 ini, dan juga apakah pemuda juga berperan aktif ini untuk memberikan solusi? Kalau untuk jawaban dari pertanyaan Pak Galuh tadi kayaknya saya kenal tuh. Tinggal teman akrab mungkin ya Pak Galuh ini. Kalau dari suaranya tuh kita kayaknya kenal. Nah, kalau peran aktif pemuda itu saya lihat sejak awal pandemi ini masuk ke Indonesia, terus mewabah di Bengkulu, peran pemuda itu cukup tinggi lah minat mereka tuh untuk membantu pemerintah dalam memberantas COVID ini. Hal itu terbukti saat kami membagikan bantuan sosial berupa beras dan mie tahun 2020 lalu itu. Rata-rata anggota saya yang ikut menyalurkan itu adalah kami anak muda. Yang menyalurkan bantuan beras dan mie ke rumah-rumah warga itu. Kita bentuk tim, ada sekitar 7 atau 8 orang, itu rata-rata kita anak muda. Bahkan kita nggak ngelibatkan yang usianya di atas 50-an kan. Dan kawan-kawan sangat senang itu, antusias. Meskipun kita lumayan capek lah kan, kita keliling kan, ngambil bantuan itu di kelurahan terus kita distribusikan ke rumah-rumah warga.
Tapi mereka senang Tapi dan saya juga lihat antusias ya. malahan sampai sekarang kawan-kawan itu bertanya, kapan lagi kita bagi-bagi kayak Oke. gitu katanya kan. Antusiasnya tinggi berarti masyarakatnya ya. Justru ditagih ya. Kapan? Terus juga kalau dibilang pemuda ini nggak aktif, pemuda aktif loh. Oke. Kenapa saya bilang pemuda ini aktif? Seperti saat kita kemarin ada Palestina sedang gencatan senjata dengan Israel kan. Itu saat sedang panas-panasnya. Coba lihat di simpang-simpang perempatan lampu merah itu banyak loh adik-adik mahasiswa itu yang melakukan penggalangan dana. melakukan Penggalangan penggalangan donasi, dana. Iya. Bahkan Aksi, kemarin terakhir yang saya lihat itu dari kawan-kawan lintas komunitas itu kan ada dari Tobo Brendo, dari kawan-kawan macam-macam itu gabungan kan lintas komunitas berhasil menggalang dana hingga lebih dari 100 juta untuk dibantukan kepada saudara kita kaum muslim yang ada di Palestina. Artinya memang pemuda itu meskipun pandemi kita tetap bergerak. Tapi sekali lagi saya katakan tadi kita sekarang kan terbatas. Jika kita ingin melaksanakan kegiatan itu dengan melibatkan massa yang cukup banyak, tentu kita butuh izin dari gugus tugas. Kita harus berkoordinasi. Terus juga dengan pihak aparat kepolisian kita nggak bisa, kita kan kerumunan itu kan ada ketentuannya. Ada ya. protokol kesehatan pasti. Ya. Benar. Kalau kita melaksanakan kegiatan tanpa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, nanti kita malah dibubarkan. Benar. Oke, kalau tadi mungkin terkait dengan antusias dari masyarakatnya atau dari pemudanya ya, berarti emang cukup antusias ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, tapi untuk pemuda-pemuda ini sendiri, apakah ada yang memberikan solusi mungkin untuk kegiatan yang akan dilakukan seperti itu? Ada loh. Ada ya? Jadi kini kan zamannya virtual, kita nggak boleh berkumpul, nggak boleh jabat tangan langsung. Rata-rata yang saya lihat adik-adik mahasiswa ini yang sedang KKN, mereka di lingkungannya masing-masing. Mereka baliknya adik-adik KKN ini pamit sama ketua RT, ketua RW, kelurahan bahwa dia akan melaksanakan KKN di lingkungannya. Oke, Ya kan? Iya. Dan itu kita selaku ketua RT, RW melakukan pendampingan sama adik-adik. Mereka itu saat datang ke rumah-rumah warga, mereka melakukan sosialisasi. Mereka membagikan masker. Mungkin itu bagian dari tugas kampus kan? Untuk KKN. Tapi Salah satu apa ya? bentuk kepedulian mereka juga ya? iya, tapi yang mereka lakukan itu sangat positif dan masyarakat saya lihat sangat suka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kan. Iya. Karena mereka itu adik-adik bilang, kita pengganti kita KKN sekarang, kita harus turun ke masyarakat. Kita harus menyemprot fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pandemi COVID-19 ini akan kita lakukan. Nah, kita dari tokoh masyarakat lah di sana tuh sangat antusias juga menyongsong kedatangan orang-orang kayak gitu, adik-adik itu kan. Benar. KKN-nya mungkin kalau dulu kan satu tim drop ke kabupaten, ke desa KKN-nya kan 3. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang KKN-nya tuh masing-masing. Ada yang KKN pulang ke mandiri daerahnya namanya. masing-masing. Iya, pulang ke daerah masing-masing. Nah, di situ peran-peran aktif itu turun ke masyarakat langsung itu ada, tapi memang nggak terlihat. Nggak terlihat secara kasat mata. Mungkin hanya beberapa orang tertentu yang melihat bahwa ada anak muda ini Anak bergerak muda di yang bawah masih ini. peduli ya dengan daerahnya tentunya ya. Oke, terima kasih. Mungkin setelah ini saya ingin bertanya dengan Mas Andi ya. Mas Andi mungkin terkait dengan PMR itu sendiri nanti ke depannya seperti apa. Tapi sebelum dijawab, kita akan jeda dulu nih Mas. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, setelah ini kita akan lanjut lagi tentunya masih dalam tema yang sama, peran pemuda nih untuk bagaimana peran dari pemuda dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Publik. Apa sih ya? Jelek banget gambarnya. Ah elah. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Ada apa? Lihat tuh. Ya elah, hari gini masih pakai TV analog. Pakai digital. Hah? Digital?
Nah, gimana? Bagus kan gambarnya? Oh, jadi ini digital. Woi, di sana segalanya. Dah usahlah ngasih sampah tu. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tu. Woi sana, sampah di sini juga banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dek. Betul tuh, Deng. Dah lah. Woi, sana. Kita nengok pengumuman tu. Mato tu dipakai. Mato. Woi, sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah ko? Kak, bersama Cecil Kasori. Kakak siap nggak divaksin? Kita harus siap divaksin. Kenapa? Karena vaksin merupakan upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi keluarga dan orang lain. Dan vaksin COVID-19 dipastikan aman, halal, dan berkualitas. Ayo, sukseskan vaksin untuk mengurangi pandemi COVID-19. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Dialog Publik, tentunya masih dalam edisi 18 Juni 2021. Dan sebelum itu kami juga ingin mengundang kembali untuk pemirsa TVRI Bengkulu yang menyaksikan acara Dialog Publik untuk bisa berdialog interaktif tentunya bersama kami di TVRI Bengkulu, bisa menghubungi 0736215541. Kami ulangi di 0736215541. Baik, kita lanjut ke obrolan kita sebelumnya ini terkait yang ditanyakan oleh Pak Galuh ya. Untuk kalau tadi dengan Pak Iwan sudah, ini dengan Pak Andi ya. Terkait dengan PMR ini sendiri atau PMI ya. PMI ini untuk kegiatan lanjutan apakah akan terjun juga dalam hal vaksin ini seperti yang dilakukan oleh organisasi yang lain seperti itu. Mungkin bisa dijawab. Oke, siap. Terima kasih dari Bang Galuh atau Bang Galuh ya dari Rawamakmur. Terima kasih atas pertanyaannya cukup baik. Jadi memang sesuai dengan bidang kami. Terkait untuk yang relawannya tadi, yang masa depannya terkait masalah yang kegiatan ini, masalah untuk yang vaksin ini nanti. Kalau secara aturannya memang kita tidak ditunjuk untuk melakukan vaksinasi untuk PMI-nya, karena memang tunjuk dari kementerian juga dan melalui dinas kesehatan kan. Nah, cuman peran kita di PMI ini karena kita ini sudah masuk di kerjasama dengan Satgas Covid-nya pemerintahan. Kita dalam bentuknya ya salah satunya sosialisasi yang sifatnya jangan sampai apalagi situasi sekarang dengan isu-isunya bahwa vaksin itu seperti ini dampaknya yang banyak sifatnya negatif. Nah, salah satunya ya PMI ini relawan terkhususnya relawan ini kan banyak anak muda nih. Nah, jadi kemarin itu pelaksana pertama kali waktu vaksinasi itu justru saya minta melalui di kerjasama dengan PMI provinsi, akhirnya kita duluan. Jadi enak. Jadi ketika kita mau sosialisasi kita sudah vaksin. Jadi biar tahun langsung efeknya gimana daripada vaksin itu sendiri. Nah, cuma kalau untuk pelakunya kita yang melaksanakan vaksin, itu memang kita nggak ada wewenang seperti itu. Artinya memang tidak ada wewenang ya dari PMI itu sendiri. Kecuali kalau misalnya mungkin kayak memang di rumah sakit PMI yang di Bogor itu kan memang ada dokternya sendiri ahli. Nah, itu bisa. Nah, ini salah satunya yang bisa kita laksanakan untuk yang bilang vaksinasinya ini. Artinya lebih terjun ke masyarakatnya tidak untuk memvaksin tidak. Oke, mungkin terkait dengan PMI juga ini kalau kita lihat antusias dari
pemudanya cukup banyak ya, cukup antusias dari remaja kemudian sampai ke dasarnya sepertinya banyak sekali antusiasnya. Nah, kalau kita lihat PM ini sendiri untuk event-event ke depan nih, terutama untuk pemuda-pemuda yang aktif di dalam organisasi ini, apakah ada event nanti ke depannya? Untuk tingkat yang kita di bawah dulu ya, tingkat dasar lah bayangnya kan, tingkat remaja lah. Benar. Nah, ini ya karena situasi pandemi harusnya di tahun 2020 itu kita ada event ya, provinsi. Dan itu juga tahapannya mulai dari kabupaten. Kita sudah melaksanakan seleksi dan sebagainya. Ini namanya eventnya adalah Jumbara. Nah, Jumbara PMR Jumbara ya. Ya, Palang Merah remaja ya, tingkat remaja. Jadi tingkat dasar mulai dari SD, SMP dan SMA. Nah, karena situasinya pandemi, akhirnya ini tertunda karena tadi nggak boleh kerumunan atau kumpul tadi. Nah, masa 2020 itu kan memang sangat-sangat ketat kan aturannya, jadinya akhirnya ditunda. Nah, nggak tahu sih penundaan itu informasi yang kita dapatkan itu dilaksanakan tahun 2021. Ya, syukur-syukur nanti memang bisa terlaksana, kita laksanakan karena memang ajang prestasi bagi tingkat remaja ini, tingkat sekolah itu untuk mengetahui pengetahuan dia tentang Palang Merah remajanya di sana. Karena ibaratnya kompetisi juga sih, kompetisi juga kecicilan. Nah, inilah penyemangat mereka karena tahapan dari tingkat remaja ini nanti ada tingkat Jumbara namanya nasional. Nah, syukur-syukur kalau dia lolos tingkat nasional itu sampai ke internasional bahkan itu. Ini satu prestasinya. Artinya kegiatan banyak ya untuk PM ini sendiri dari provinsi, nasional hingga internasional ya. Kalau Bengkulu sendiri pernah aktif ataupun pernah ikut di internasional? Kita sudah ngirim dari tingkat provinsi itu ada satu itu memang ya salah satunya harus mahir bahasa Inggris tadi kan. Nah, itu wajib itu apalagi bahasa Inggris ini ketika dia berbicara tapi yang dibawanya kan tentang materi itu Palang Merah itu sendiri. Tapi Bang Adi, saya boleh nanya nggak? Oke, boleh silakan kalau Mas Iwan mau nanya nih ya. Yang mau saya tanya tuh selama pandemi ini kebutuhan atau permintaan darah itu sendiri di PMI itu meningkat atau gimana? Nah, justru dengan situasi pandemi ini luar biasa kewalahan kami relawan karena sifat PMI ini kan kita mencari orang yang mau mendonor kan, bukan kita menyiapkan darah. Nah, ini beda. Kita mencari orang yang mau mendonorkan darah ini. Justru terkadang yang sudah sering donor dia ada keraguan. Apakah artinya, gini Bang, artinya stok darah kita di PMI itu kurang apa enggak maksud saya? Pasti. Selalu kalau habis. Kurang, nah kalau kurang ini memang perlu dilibatkan. Benar itu harus karena saya lihat kawan-kawan itu banyak loh yang mau donor darah. Karena mereka juga kan masih imun tubuhnya tinggi tadi kan masih dibanding sama yang mungkin sudah lansia kan. Tapi di sini kurang sosialisasinya, kurang fasilitasinya sama anak muda. Jadi menurut saya sebenarnya kita anak muda ini bisa memenuhi stok kebutuhan darah PMI itu, tapi harus dilibatkan, harus ada yang menjembataninya kan. Benar. Nah, kalau untuk yang masalah donor darah itu kita sudah melakukan semacam sosialisasi atau kerjasama. Itu sudah ada grup, kalau kita sangka menggunakan media sosial nih, lalu WA grup nih. Nah, itu sudah ada namanya RDB Bang, Relawan Darah Bengkulu. Nah, itu sudah masuk, itu kayak dari Bang KNPI. Kalau untuk perguruan tinggi itu sudah ada grup sendiri Bang. Jadi nanti termasuk bukan lagi tingkat itu, jadi setiap kampus itu punya, tinggal disadur masuk ke relawan darah tingkat provinsi. Jadi sistem aplikasi Bang. Jadi ketika mereka butuh itu otomatis menyebar. Nah, itulah keuntungannya kan. Nah, ini salah satunya kita melibatkan pemuda. Itu sudah kalau di Bengkulu Tengah itu Ikatan Mahasiswa Benteng. Nah, itu mereka malah nagih Bang. Kalau ada donor darah yang butuh hubungi kami Bang. Nah, jadi kita sistem aplikasi, jadi sudah berjalan. Kita khawatir lah kalau sampai stok darah kita tuh kosong. Benar. Saat masyarakat butuh. Mungkin keluarga kita yang butuh kan, kita tahu kita kan ke depan kan. Di masa pandemi seperti mungkin banyak orang yang merasa ragu untuk menororkan darah. Benar, keraguannya itu ya, tadi. Benar, takut mungkin nanti dia nih pembawa seperti itu kan. Jadi untuk menororkan darah nanti justru orang lain akan terkena. Dan apalagi mungkin yang karena kita sudah berhubungan dengan donor darah ya, mungkin yang saya tanyakan juga untuk orang yang sudah vaksin tadi ya, karena sempat ditanyakan juga oleh Bang Iwan, apakah untuk orang yang sudah vaksin ini masih boleh untuk menororkan darah? Untuk yang sudah vaksin ya, termasuk saya sendiri itu sudah vaksin,
karena kita sudah rutin, Benar. akhirnya kan kalau standar vaksin kita untuk donor darah itu kan 3 bulan nih, minimal 3 bulan itu baru bisa donor darah. 3 bulan sekali itu biasanya. 3 bulan sekali. Minimal ya. Nah minimal. Nah terkait kita dengan yang vaksin ini, apakah setelah vaksin ketika besok ada orang yang butuh darah, nah kalau dalam aturan kesehatannya itu minimal nih, selama 14 hari. Oh 14 hari. 14 hari. Nah itu tergantung dengan imun tubuh kita. Kalau kita sudah bisa donorkan ya nggak masalah. Seperti itu ini aturannya. Artinya boleh ya? Boleh sih. Apalagi kan kalau vaksin ini kan dia ada dua tahap gitu ya? Iya. Vaksin pertama, vaksin kedua. Nah, setelah vaksin kedua 14 harinya baru kita boleh menerapkan darah ya? Iya. Oke. Jadi memang mungkin pemirsa TVRI Bengkulu mungkin ya masih ragu ya, apalagi pemuda nih yang sangat kita butuhkan sebenarnya. Karena benar tadi daya tahan tubuh kita atau imun tubuh pemuda itu kan lebih kuat tentunya ya. Dan itulah yang kita butuhkan, apalagi di masa pandemi ini banyak kadang kita kekurangan untuk pendonor darah. Nah mungkin berkaitan juga dengan pemuda ini, kalau kita berhubungan dengan kesehatan tadi yang kita bahas. Kalau berkaitan dengan untuk menunjang ekonomi. Nah di masa pandemi saat ini, mungkin kalau dari Bang Iwan sendiri untuk masyarakat, ada nggak pemuda yang justru memanfaatkan kegiatannya untuk menunjang ekonomi di masa pandemi? Ada. Jadi kalau terkait untuk mengungkit ekonomi, sejak pandemi ini saya lihat beberapa anak muda itu berjualan online. Dan mereka itu meskipun tidak begitu besar keuntungannya, tapi saya lihat jalan itu usahanya kan. Ditambah lagi kita dari pemerintah itu kan banyak program-program bantuan UMKM kayak gitu kan. Jadi banyak adik-adik mahasiswa itu saya lihat datang minta surat izin usaha, keterangan usaha. Terus mereka juga membuat semacam usaha UMKM kuliner yang banyak saya lihat itu, kita lihat tuh kan. Mereka jualan online. Kadang kita tidak jarang di grup WA kita itu kan, mereka menawarkan kan, mau pesan ini katanya keripik atau apa kan. Dan itu bukan 1-2 orang yang melakukan, banyak. Apalagi untuk yang saya lihat pelaku yang untuk ekonomi ini dari kalangan mahasiswa, adik-adik pelajar. Karena mereka mungkin di sela-sela kosong jam kuliah itu kan mereka lebih banyak memanfaatkan aktivitasnya untuk uji coba, belajar masak. Benar. Ya, kan? Malah saya lihat itu ada yang jualan bakso, dan ketika saya sempat pesan dia jual bakso itu, ternyata nggak beda sama bakso yang ada di Simpang 5 itu. Enak juga kan. Jadi memang kalau untuk pelaku usaha ini di masa pandemi, pemuda juga ikut ya dengan kegiatan-kegiatan usaha seperti yang disampaikan Bang Iwan tadi, berjualan online. Karena berjualan online ini salah satu fasilitas juga dengan kita memanfaatkan teknologi ya. Kalau nggak percaya anak muda itu mengungkit ekonomi, coba lihat data di UMKM, di dinas koperasi atau dinas sosial, pasti banyak pelaku yang mendapatkan bantuan itu dari kalangan anak muda. Benar sekali. Karena harusnya kita sebagai anak muda dengan adanya bantuan UMKM ini kita justru bisa memanfaatkan. Karena anak muda inilah yang nantinya berpikir kreatif dan kemudian dengan ide-ide mereka yang menarik ya, tentunya bisa menjadi jembatan mereka untuk bisa menjadi pelaku usaha. Nah, tapi ini sekali lagi yang kita sayangkan dengan pemerintah kita, semestinya untuk anak muda ini jangan hanya diberi bantuan itu, tapi juga dibekali pelatihan. Benar, itu harusnya ya. Jadi ada dukungan juga dari pemerintah dengan pelatihan tadi. Jadi pelatihan itu kan nggak mesti kita kumpul datang, kita pertemuan, kan bisa lewat Zoom itu. Benar. Nanti dari rumah kita bisa diberi pelatihan, diberi bekal-bekal untuk membuka usaha kan. Nah terkadang masih ada maksudnya pemuda ini masih bingung untuk membuka usaha apa. Terkadang saya sendiri kalau mau buka usaha bingung, kita mau buka apa nih? Untuk memulai itu kita kan bingung kan. Jadi dengan adanya bantuan dari pemerintah atau dengan pelatihan yang diadakan, itu kan salah satu membuka mindset dari pemuda itu sendiri nantinya apa yang akan dia lakukan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda ya. Kita akan bahas lagi bagaimana peran dari pemuda ini sendiri. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tentunya masih dalam dialog publik. Bang, makan dulu yuk. Katanya mau ikut latihan basket. Sebentar. Alpian, ayo latihan. Kita udah kumpul semua nih. Nanti aja dulu. Bang, badan Ade panas. Ke apotek sebentar ya, beliin obat. Sebentar. Bang.
kita membersihkan sampah tuh. Woi sana, sampah itu juga banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dek. Betul tuh, Deng. Dia lah. Ah. Woi sana. Kita nengok pengumuman tuh. Mato tuh dipakai. Mato. Woi sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah kok? Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, kembali lagi dalam acara Dialog Publik. Dan kali ini kita masih membahas terkait dengan peran pemuda dalam peran pemuda di masa pandemi COVID-19. Kalau tadi kita berkaitan dengan kesehatan, jadi kali ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia, tentunya dari peran pemuda. Ini seperti disampaikan oleh Bang Iwan tadi. Jadi kalau pemuda saat ini justru bagus karena memanfaatkan teknologi ya, dengan berjualan online itu salah satu pemanfaatannya. Dengan adanya UMKM juga menjadi jembatan untuk mereka. Dan artinya disampaikan juga oleh Bang Iwan tadi, diperlukan juga dari pemerintahnya untuk bisa memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada pemuda. Apalagi banyak sekali saat ini kegiatan-kegiatan ataupun organisasi yang bahkan bingung mau ngapain ini. Mungkin dari PMI sendiri untuk memulai kegiatan untuk memajukan ekonomi, ada nggak seperti itu kalau di PMI sendiri? Kalau di PMI sendiri untuk kemajuan tingkat ekonominya sendiri sih ya mungkin sama, kita harus ngambil kalau secara PMI-nya sendiri sih nggak ada mungkin kalau untuk pengalaman karena mungkin memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi nih kepada anggotanya. Pemanfaatannya seperti itu, sosialisasi sama ya. Sama kayak program mahasiswa harus ke desa itu buat hand sanitizer. Nah, sama. Jadi berkreasi kan ya, sama kayak yang tahun 2020 masa-masanya saat kita mendengarkan pandemi itu luar biasa, ketakutan masyarakat. Akhirnya relawan itu ada beberapa kami berdayakan kerjasama dengan di tingkat desa itu dengan Karang Tarunanya, yaitu pembuatan face shield, secara pengguna pemanfaatan kan menggunakan secara mandiri kan, walaupun waktu itu belum nggak secanggih sekarang, sudah ada bagus kan. Itu menggunakan plastik kita beli sendiri, kreativitas lah, walaupun kadang-kadang pemanfaatan barang bekas kayak kardus sebagainya. Nah ini salah satunya, jadi kita dampingi kita ngajak Karang Tarunanya. Kadang mereka bingung. Sama dengan pembuatan hand sanitizer, itu bisa gunakan kayak dari lemon, jeruk dimasak dulu, direbus. Nah tinggal lagi kerjasama dengan Karang Tarunanya, mungkin mereka melalui pemerintahan desanya menyiapkan mungkin wadahnya untuk tempat hand sanitizernya. Ini salah satunya yang dilaksanakan oleh relawan. Itu sudah kami laksanakan, ada beberapa kali. Oke, artinya sudah ada beberapa pembekalan yang dilakukan untuk relawan. Salah satunya tadi untuk pembuatan hand sanitizer. Karena banyak sekali, apalagi diceritakan oleh Bang Iwan untuk mahasiswa yang sekarang sedang KKN mandiri. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Itu tadi salah satunya membuat hand sanitizer, memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat juga ya. Jadi mungkin kalau dari Bang Iwan sendiri mungkin memberikan statementnya untuk pemuda saat ini, perannya itu harus seperti apa? Jadi sesuai dengan ini instruksi dari pemerintah kita kan, bangkitkan ekonomi di tengah pandemi. Saya itu beberapa kali ikut pelatihan untuk mengungkit ekonomi di daerah wisata.
Waktu itu saya beberapa kali diundang sama Komisi 10 DPR RI, itu kan ada Ibu Dewi itu kan. Oke. Mereka bawa tim dari Kemenparekraf dan di sana disosialisasikan bahwa objek wisata itu tetap harus dibuka tapi dengan memberlakukan CHSE, cleaning, health dan safety lah dia terkait prokes COVID-19. Oke. Jadi untuk mengungkit ekonomi ini semua itu tetap harus dibuka. Kita anak muda itu jika dilibatkan mungkin untuk di lokasi-lokasi wisata seperti Taman Berkas, setidaknya sebagai tim pengawasan prokesnya aja, saya yakin banyak kawan-kawan ini yang mau. Nanti kemarin juga minggu belakang itu kita lihat di Pantai Panjang itu ada barisan orang jajanan kuliner itu kayaknya dari mahasiswa. Oh, itu dari UNI. mahasiswa dari masa UMB itu kemarin. Nah, jadi mereka ada UMB program atau, kewirausahaan itu kemarin. Ya, saya juga lihat. Nah, itu kan salah satu upaya-upaya untuk mengungkit ekonomi yang ada. Benar. Saya lihat banyak adik-adik itu kan ada yang jualan masker, ada yang jualan apa kan. Nah, ini sekali lagi peran pemerintah untuk membangkitkan adik-adik juga. Jangan hanya pelaku UMKM yang sudah lama yang sudah ada ini kan, tapi untuk adik-adik kita yang mahasiswa ini kan mungkin termasuk kategori pelaku UMKM pemula. Pemula, benar. Nah, ini harus dibekali. Selain dibekali modal, dibekali pelatihan, edukasi, seperti kata Bang Riko tadi. Mungkin kawan-kawan pelaku UMKM pemula ini bingung mau buka usaha apa. Benar. Ya kan? Benar. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, saya melihat pengalaman sih. Usaha itu dimulai aja dulu. Terlepas berhasil atau enggaknya itu urusan belakang. Benar. Tapi kalau enggak kita mulai sama sekali, kita nggak tahu tolak ukurnya gimana, berhasil atau tidak ya. Iya. Tapi kalau kita udah coba, gagal, banyak loh teman-teman ini gagal berjualan buah. Besok dia tahu-tahu udah buka kolam lele. Benar. Dicoba dulu. Gagal di kolam lele, tahu-tahu besoknya lagi dia buka usaha lesehan, pecel lele. Nah, ini kan kita nanti seiring berjalanan waktu akan menemukan di mana titik kita akan titik keberhasilan kita nanti di mana. Ya. Benar. Tapi sekali lagi pemuda itu harus memulai, jangan diam. Oke. Mantap sekali dari Bang Iwan. Kalau pemuda itu memang harus memulai, karena kita nggak tahu justru pemuda ini kesempatannya lebih banyak. Beda dengan mungkin seperti Bang Iwan, mungkin kesempatannya sudah berkurang ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang muda sekarang yang belum memulai, mungkin boleh memulai, karena sekali kita gagal kita bisa mencoba kembali. Begitupun dengan kita gagal kita bisa mencoba kembali. Kesempatan mereka tuh masih banyak. Itu ya. Mungkin dari Bang Andi sendiri, mungkin gimana menanggapi untuk pemuda saat ini perannya? Ya, untuk yang di pemuda sih khususnya, nanti berbicara nanti masa relawannya. Ini pemanfaatannya salah satunya media yang ada sekarang. Benar. Nah, salah satu tadi sampaikan abang tadi, karena sampai berakhirnya pandemi ini, saya yakin media komunikasi inilah yang menjadi prioritas untuk fasilitas kegiatannya nanti ke depannya. Sampai kapan ini kita nggak tahu nih kapan berakhir pandemi ini salah satunya. Akhirnya kebiasaan inilah yang harus bagaimana cara kita meningkatkannya untuk di tingkat pemanfaatan media ini salah satunya. Kemudian untuk yang lainnya disiplin nih. Terkadang namanya pemuda nih tingkat remehnya ada nih. Jadi remeh kan ada kan. Pakai masker. Nah, kadang ketemu kan nggak mau. Bela sakit lah. Nah, itu yang seperti itu. Artinya disiplin diri itu memang harus diawali dari diri sendiri. Ini menarik juga nih. Sering sekali kita lihat nih banyak pemuda yang justru mengabaikan. Benar. Oke, dari Bang Andi gimana itu melihat untuk masyarakat ataupun pemuda yang sering mengabaikan ini? Nah, yang seperti itulah yang kami sekarang titik beratkan bagaimana, karena saya setuju dengan tema hari ini, karena memang segala sesuatu dimulai dari milenial, pemuda ini. Karena yang memberi contoh nih, karena semangatnya tadi ya Bang ya, semangat pemuda ini. Kalau kita sendiri remeh, apalagi orang dewasa, anak-anak mudanya santai, mereka yang berkeliaran terus kemana-mana. Nah, inilah yang salah satunya. Jadi kita harus tumbuhkan bagaimana merangkul pemuda ini, karena sifat mereka tadi mau, kita rangkul nih, termasuk kami dari relawan. Yang memang mereka mau, kita ajak, tapi sesuai dengan aturan kan. Kalau cuma hanya sekedar mau cari ogah-ogah di rumah, nggak sekedar lepas kayak gitu, ini nggak boleh. Nah, ini salah satunya. Penguatan disiplin kesehatan prokes ini memang harus tumbuh dari diri sendiri dulu, baru orang lain mau lihat, memberi contoh dari kita. Nah, ini salah satunya. Nah, kemudian pemanfaatan komunikasi tadi, salah satunya
ya harus dibatasi lah kerumunan. Ya, kalau memang tidak perlu, tidak penting, jangan dulu keluarlah rumah. Seperti ini salah satunya di situasi pandemi seperti ini. Nah, untuk penguatan ekonominya tadi sama, mungkin ya apa yang disampaikan abang tadi, kalau kami ini tadi nggak bidangnya usaha, mungkin kegiatan yang materi tadi biasanya tetap lakukan yang teori, ini harus buat sistem kayak aplikasi. Nah, seperti ini itu salah satunya. Jadi kegiatan yang kita lakukan sekarang agak terkendala ya. Jadi menjadi kegiatan dalam daring yang biasanya kita lakukan dalam bentuk tatap muka itu apalagi di PMI sendiri. Yang notabene mereka ini melakukan kegiatan secara praktek langsung di lapangan. Tapi dengan adanya pandemi justru terkendala. Kita ingin mengajarkan jadi terpaku nih, jadi terpaku sekali dengan adanya pandemi seperti saat ini. Oke, terima kasih mungkin Bang Iwan sudah menyempatkan hadir ya untuk bisa menyampaikan unek-uneknya ini bagaimana peran dari pemuda ya tentunya untuk di masa pandemi COVID-19 ini sendiri, dan juga terima kasih kepada Bang Andi yang sudah datang. Ini perwakilan dari PMI ya tentunya. Semoga di masa pandemi ini juga bisa menjalankan kegiatannya ya. Amin. Ya apalagi nanti katanya akan ada event ya di tahun ini ya. Semoga nanti eventnya bisa segera berlangsung karena salah satu untuk membagikan semangat dari pemudanya tadi, dari anggota-anggota PMI itu sendiri ya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, tentunya materi kita pada sore hari ini membahas terkait peran dari pemuda nih di masa pandemi COVID-19. Artinya pemuda ini memang yang berperan aktif dalam membantu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 itu sendiri. Bukan hanya dari pemerintahnya, tapi peran dari pemuda ini juga dibutuhkan ya. Dan tentunya di masa sekarang pemuda bisa nantinya ke depannya ini bisa dilibatkan oleh pemerintah untuk membantu kegiatan-kegiatan dari pemerintah untuk bisa mengikuti bagaimana pencegahan dari penyebaran COVID-19 dan juga dilibatkan dalam hal untuk peningkatan ekonomi yang ada di Indonesia ya. Jadi dengan hal ini pemuda tidak hanya bingung dan tidak tahu akan melakukan hal apa, tapi dengan adanya pemerintah yang akan melibatkan pemuda, justru nanti pemudanya bisa tergerak untuk membantu kegiatan yang ada di Indonesia sendiri dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya nanti segera berlalu ya pandemi, kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya, seperti yang kita lalui sebelum-sebelumnya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, itulah tadi perbincangan saya dengan narasumber kita yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya. Sudah ada Bang Iwan dan juga ada Bang Andi. Sekali lagi terima kasih Bang Iwan dan juga Bang Andi. Dan semoga obrolan kita pada sore hari ini bermanfaat tentunya dan bisa memberikan edukasi untuk pemirsa TVRI Bengkulu. Akhirnya saya Friko Zuhri mewakili kerabat kerja tentunya pada sore hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.